Ya, oke. Halo teman-teman, kita kembali lagi ke seri pembelajaran bahasa Jepang dasar ya. Hari ini kita masuk ke tanda baca yon yang masih berada di bagian seri pembelajaran huruf hiragana dan katakana ya, atau huruf kana. Nah, di tanda baca yon ini kita akan bahas lebih rinci lagi mengenai cara penulisan yang berhubungan dengan huruf hiragana dan katakana ya. Nah, sebelumnya juga saya sarankan kalau kalian sebelum masuk ke seri tanda baca yon, lebih baik kalian pelajari dulu seri-seri video sebelumnya ya, video-video sebelumnya di channel ini untuk kalian supaya bisa lebih paham lagi mengenai tanda baca yon. Karena setelah ini ya, di tanda baca yon ini kita akan bahas lebih detail lagi mengenai tanda baca mengenai penulisan dalam huruf hiragana dan katakana ya. Jadi kalau bisa ditonton dulu video-video yang sebelumnya mengenai seri pembelajaran bahasa Jepang dasar ya, khususnya huruf kana ini gitu ya. Itu udah ada di channel ini, udah ada ya, udah kita sediain. Nah, kita next aja, langsung kita mulai seri pembelajaran bahasa Jepang dasar mengenai tanda baca yon, atau selanjutnya sering disebut oleh orang-orang umum ya, pada umumnya itu tanda baca ya gabungan ya, gitu ya. Apa itu tanda baca yon? Udah sesuai dengan namanya ya. Sesuai dengan namanya, tanda baca yon adalah tanda baca yang menggabungkan ya. Cuma pertanyaan selanjutnya adalah digabung dengan apa dan siapa yang digabung? Itu kan pertanyaannya kan. Nah, tanda baca yon itu kalau kita lihat aturan mainnya ya, di daftar huruf, saya lihat dulu ya daftar hurufnya ya. Daftar huruf hiragana maupun katakana, dia tabelnya terpisah tersendiri tuh ya. Jadi kalau ini kita lihat daftar huruf hiragana nih, dia tabelnya misah tuh ya. Nah, ini tabel misah ini menandakan bahwa dia tanda baca yang digabung atau diyon gitu ya. Biasanya dipisah dalam tabel huruf hiragana maupun katakana tuh ya. Katakana juga sama, dipisah tuh, tanda baca yonnya ada di bawah ya. Begitu ya. Dan sekali lagi bagi teman-teman yang belum download ini gambar huruf hiragana maupun katakananya ya, biar kalian juga bisa lihat dulu sambil belajar sambil lihat gitu ya, mempelajarinya juga sekalian gitu. Bisa download di deskripsi video ini ya. Jadi nggak usah khawatir, saya kasih gratis ya, silakan download. Nah, next kita lanjut aja mengenai tanda baca yon ya. Nah, karena kenapa saya suruh download gambarnya itu, karena setelah video ini saya nggak bakal nengok lagi tuh ke list itu ya, karena kebetulan saya sudah hafal ya, saya sudah hafal mengenai huruf-huruf dasarnya ya. Kalau kalian kan mungkin belum hafal ya, jadi kalau bisa lihat dulu nggak apa-apa, nggak masalah ya. Tapi kalau bisa juga selanjutnya kalian sudah mulai mencicil ngafal gitu ya, supaya terbiasa juga untuk belajar menulisnya ya. Nah, next aja kita lanjut mengenai tanda baca yon ya. Tadi seperti saya bilang, tanda baca yon itu adalah tanda baca yang menggabungkan ya. Aturan main yang pertama itu yang bisa digabung ya, yang bisa digabung ya. Itu hanya huruf-huruf, bukan golongan ya, perhatikan ya. Kalau saya sebut golongan huruf H, berarti sana ada banyak, ada H, Hi, Hu, H, Hi, Fu, He, Ho ya kan. Nah, kalau huruf berarti cuma satu doang gitu ya. Nah, jadi yang bisa di yon atau digabung itu hanya huruf Ki ya. Ini saya tulis merah aja ya, biar ketahuan beda gitu ya. Nah, hanya huruf Ki, Si, Ci, Ni, Hi, Mi tuh ya. Yang belakangnya I semua lah gitu lah ya. Nah, terus ada juga yang ada huruf Ri, ada Gi, ada Ji ya, ada Bi, ada Pi itu ya. Jadi ada berapa tuh? Tua, Gapat, Mak, Nam, Jupan, Lan, Lu, Las. Ada 11 ya. Ada 11 huruf ya yang bisa diyon, dan belakangnya I semua, betul ya. Nah, gitu ya. Jadi yang belakangnya huruf yang belakangnya I itu semuanya pasti bisa diyon ya. Itu yang pertama ya. Jadi semua huruf, saya katakanlah semua huruf ya berakhiran I ya,
Ya, itu bisa dion ya. Bisa dion atau digabungkan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua ya, ini saya merahin. Ya, yang kedua adalah tadi kan yang bisa digabung hurufnya itu, ya. Pertanyaan selanjutnya digabung dengan huruf apa gitu kan? Nah, yang digabungnya dengan huruf ini, huruf ya, yu, dan yo atau dari golongan y gitu kan ya? Golongan y kan cuma ada 3 dia, cuma ada ya, yu, yo, gitu ya. Nah, cuma ada ya, yu, yo tuh, cuma ada 3 doang ya, tuh, ya. Berarti dia harus digabung ya, digabung dengan ya huruf golongan ya, golongan y yang terdiri dari ya, yu, dan yo, tuh kan? Nah, itu untuk tanda baca ion ya. Aturan mainnya kita udah tahu. Sekarang kita lanjut ke ini ya, caranya gimana cara gabunginnya, gitu ya. Nah, cara gabunginnya saya ambil contoh lah, ambil contoh golongan lagi huruf ki ya. Huruf ki itu kan seperti ini, huruf ki ya. Ini saya ngambil contoh huruf, aduh, mohon maaf lagi masuk angin ya. Saya ambil contoh huruf ki ya, huruf ki hiragana ya, gitu ya. Nanti kalian boleh coba untuk katakana karena aturannya sama, nggak ada beda ya, gitu. Nah, katanya bisa digabung dengan apa? Bisa digabung dengan ya, ya kan seperti ini ya, hiragana ya. Kemudian bisa digabung dengan yu, ya kan? Bisa digabung dengan ki ini, bisa digabung dengan yu juga, yu seperti ini hiragananya. Kemudian ada yo, yo itu seperti ini, ya. Kita coba dulu ketika ki digabung dengan ya, ya. Sama nulisnya tuh sama tuh. Ini kan huruf ki, ya kan? Ini huruf ya, ya kan? Nah, cuma cara gabungnya seperti ini. Ki-nya ditulis besar, sama besar ya, ditulis seperti biasa ya. Kemudian huruf ya-nya ditulis agak kecil sedikit ya. Jangan sama besar ya. Kalau sama besar ini dibacanya bukan kia, ini kan dibacanya jadi kia ya. Nah, ketika digabung ki ditambah ya dibaca jadi kia. Ini juga sama ya. Digabung ki ditambah yu-nya agak kecil sedikit jadi q ya. Kemudian ki ditambah yo jadi kyo ya. Ingat huruf golongan y-nya ditulis agak kecil sedikit ya, jangan sama besar ya. Kalau saya tulis sama besar, kenapa ayo? Saya tulis sama besar nih ya. Ini bacanya bukan kia saya baca jadi ki ya. Ya dong. Ya kan? Saya baca jadi kia karena hurufnya sama besar dua-duanya, ya kan? Saya bacanya satu-satu jadinya, gitu kan? Nah, awas ya jangan sampai salah. Itu dia kenapa huruf y-nya ditulis agak kecil sedikit ya. Dan kalau kalian lihat daftar hurufnya ya kan, huruf dari golongan y-nya ditulis agak kecil sedikit, betul ya? Tuh. Ya, kalian bisa lihat ya. Contohnya huruf nih ya, golongan ni itu ya. Ya-nya ditulis agak kecil sedikit, u-nya juga sama ya. Semuanya sama lah ya. Gitu. Nah, tapi ada pengecualian. Nah, setelah kalian udah tahu cara nulisnya seperti berikut, seperti tadi ini kan, ada pengecualian. Untuk golongan, saya kasih warna apa nih? Hijau kali ya. Biru aja ya, biru ya. Ada pengecualian untuk golongan si, ci, dan ji. Tuh, perhatikan ya. Ketika si ditambah ya, dia dibacanya bukan sya, tapi dibaca jadi sya ya. Ada haknya di tengahnya tuh. Ya, perhatikan tuh. Kemudian si ditambah yu jadi syu, si tambah yo jadi syo. Bukan syo, bukan gitu ya, tapi syo, ada hak di tengahnya. Kemudian ci juga sama jadi ca ya. Cu dan co. Ya. Itu untuk si dan ci. Dan yang ji ini ya. Ji ini ketika digabung dengan ya dibaca jadi ja ya. Jadi ja, ini jadi ju, ini jadi jo ya. Dan ingat kalian perhatikan huruf dari golongan y-nya ditulis agak sedikit kecil gitu ya. Nah, itu dia seputar tanda baca ion, ya kan? Seperti itulah kurang lebih ya. Jadi yang pertama itu semua huruf yang berakhiran huruf i itu bisa dion semuanya ya. Atau digabung.
Terus digabung dengan huruf dari golongan Y, yaitu ya, yu, yo, ya. Itu. Kita masuk ke contoh kalimat aja langsung ya. Contoh kalimat yang pertama misalnya gini, saya ngambil contoh pakai huruf hiragana aja ya. Kenapa saya selalu pakai huruf hiragana? Karena huruf hiragana itu kata orang sih susah nulisnya gitu ya. Makanya saya tulis pakai huruf hiragana biar kalian berlatih juga cara nulisnya supaya lebih jago, lebih lancar dan lebih bagus gitu ya. Nah, kalau katakana kan goresannya lebih sedikit gitu kan lah ya, kata orang begitu ya. Saya ambil contoh huruf hiragana lah ya. Jadi pakai huruf hiragana aja. Contoh, saya ambil contoh bioin. Bioin itu artinya rumah sakit. Rumah sakit ya kalau dalam bahasa Indonesia. Kalian perhatikan di sini ada bio. Nah, bioin gitu kan susah banget tuh ya. Tulisnya kayak susah. Bioin itu ada kata bio di sini kan, bio kita lihat ya. Bio itu berarti bi. Nah, ditambah dengan yo gitu kan. Tuh bio ada tuh seperti itu. Dan ingat, huruf golongan Y-nya ditulis agak kecil sedikit. Inilah tulisan dari bio. Kemudian ada huruf U ya. U seperti ini ya. Kalian bisa cari di daftar huruf hiragana. Kemudian ada huruf I. I sendirian ada begini bentuknya. Kemudian ada N sendirian. N sendirian seperti berikut. Inilah tulisan dari bioin. Aduh, kekecilan ya. Nah, sip. Bioin. Nah, itu dia. Itulah kurang lebih tulisannya ya. Kemudian contoh satu lagi deh, biar hafal gitu ya, biar sama jago. Yaitu benkyo. Benkyo itu artinya belajar ya. Benkyo. Belajar nih artinya nih ya. Nah, ini perhatikan di sini ada kyo ya. Ini tanda baca yon nih. Kita urus dulu B-nya, B seperti ini ya. B gimana? B seperti ini kan. Ini huruf B. Kemudian ada N sendirian seperti berikut. Nah, ada kyo. Kyo itu ketika ki ditambah yo. Ingat ya, hanya huruf yang berakhiran i doang yang bisa di yon. Berarti kyo itu berasal dari ki ditambah yo. Ya. Tuh kyo ada tuh kyo ya. Masukin ke sini. Nah, itu dia tulisan dari kyo. Kemudian ada U, jangan lupa, jangan ketinggalan. U-nya tuh dia. Nah, inilah tulisan dari benkyo. Nah, itulah kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi itulah tanda bacayon ya, seputar tanda bacayon seperti itu aja ya. Kalian harus ingat-ingat ya aturan mainnya, yang penting aturan mainnya sih ya, biar tidak salah cara nulisnya gitu ya. Nah, mungkin kita latihan sedikit, saya belum siapin latihannya, mohon maaf ya. Saya buat aja langsung di sini ya. Yang pertama yang untuk huruf hiragana. Latihan yang pertama, saya pakai hiragana dulu ya. Katakana itu saya nyari katanya agak susah gitu ya. Mohon maaf jadi teman-teman ya. Mungkin kalau kalian punya contoh kata yang katakana yang ada tanda baca yonnya gitulah, boleh tulis di kolom komentar lah untuk kita belajar bareng-bareng ya cara ubahnya. Itu boleh. Saya sampai sekarang lagi nggak deket buku soalnya ini, lagi di luar, jadi susah nyari referensi katanya gitu ya. Nah, jadi mohon bantuan teman-teman untuk kalau punya tulis di kolom komentar ya, biar kita belajar bareng-bareng. Nah, untuk yang hiragana saya misalnya gini, jugyo. Nah, jugyo, nah kalian cari tuh. Jugyo itu artinya pelajaran ya. Nah, ini kalian ubah nih huruf hiragana tuh, ada tanda baca yonnya kan. Terus 2 aja deh, nggak banyak ya. Hyaku. Nah, hyaku itu artinya apa? Ada yang tahu? 100 ya. 100 bahasa Jepangnya hyaku ya, hyaku. Nah, 2 aja cukup lah ya. Nah, kalian pelajari itu ya, ubah huruf hiragana. Hiragana ingat ya, bukan katakana loh. Kalau katakana saya belum ketemu referensinya kan, lagi di luar, mohon maaf ya. Buat videonya lagi di luar ini ya. Ya, itu aja mungkin mengenai tanda baca ion ya. Seperti inilah kurang lebih ya, ceritanya seperti itu ya. Jadi cukup segitu aja mungkin mengenai sesi pembelajaran hari ini mengenai tanda baca ion ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, arigatou gozaimasu ya.
Dan tidak lupa-lupa saya ingatkan bahwa kalau kalian mempunyai pertanyaan atau mau request video mengenai seputar materi pembelajaran bahasa Jepang ya, baik dasar maupun tingkat menengah atau mahir, boleh mention aja atau chat ke Instagram saya atau tulis di kolom komentar, nggak apa-apa lah ya, di YouTube ini nggak masalah. Itu ya. Sekian dari saya ya. Terima kasih sekali lagi, arigato gozaimashita.